kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sadari kami ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau kerjakan hal-hal yang ajaib di dalam hidup kami, lewat persoalan, lewat apapun yang kami alami Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau ada beserta dengan kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau baik, Kau sungguh baik. Semua karena kemurahan-Mu ku ada hari ini. Terima kasih Kami sadari Tuhan kami ada sampai hari ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi semua oleh karena kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih. Engkau Allah selalu menyertai kami di dalam segala apapun yang kami alami. Engkau selalu pegang tangan kami, tuntun langkah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Tak bosan-bosan henti-hentinya kami mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 24 April 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan kematian akan dikalahkan. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 28. Dan pembacaan Alkitab kita pada 1 tahun ini terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam 1 Korintus 15 ayat 20 demikian firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Perenungan pada hari ini, ada banyak orang yang mencoba menyangkal berita tentang kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Salah satu cara atau usaha penyangkalan akan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian adalah penyangkalan akan kematiannya. Banyak orang yang meragukan kematian Yesus dengan mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mati di kayu salib dan yang mati itu bukanlah Yesus, melainkan seseorang yang menyerupai Yesus. Itulah sebabnya dalam awal 1 Korintus pasal 15 ini dengan tegas Paulus mengatakan bahwa Yesus benar-benar mati dan dikuburkan dan kematian serta penguburannya itu sesuai dengan kitab suci. Selain itu, usaha penyangkalan akan kebangkitan Kristus dari kematian adalah munculnya ajaran bahwa tidak ada kebangkitan dari kematian. Pengajaran ini dilakukan supaya orang-orang tidak mengakui bahwa adanya kebangkitan orang mati. Jika orang-orang tidak percaya akan adanya kebangkitan orang mati, maka mereka juga tidak akan percaya bahwa Kristus bangkit dari kematian. Pengajaran seperti ini juga terdapat di Korintus. Itulah sebabnya dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 20, Paulus dengan tegas mengajarkan tentang kebangkitan orang mati. Lalu dalam 1 Korintus 15 ayat 12 menunjukkan bahwa ada pengajaran yang meluas di antara jemaat Korintus bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Sayangnya pengajaran seperti ini dipercaya oleh orang Kristen yang ada di Korintus. Berita ini sampai kepada Paulus dan itulah sebabnya Paulus menjelaskan doktrin tentang kebangkitan serta konsekuensi dari ajaran yang menyangkal kebangkitan orang mati. Dari 1 Korintus 15 ayat 13 sampai 18, Paulus menjelaskan konsekuensi dari ajaran yang menyangkal kebangkitan orang mati. Paulus mengatakan bahwa ajaran yang menyangkal kebangkitan orang mati memberikan dampak yang sangat luas, terlebih berita kebangkitan merupakan pilar iman orang Kristen. Konsekuensi yang pertama dari ajaran yang menyangkal berita kebangkitan adalah jika orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak akan dibangkitkan. Orang Kristen di Korintus tidak menyadari dampak yang pertama ini. Mereka tidak berpikir bahwa jika mereka meragukan kebangkitan orang mati, maka pada saat yang bersamaan, mereka juga meragukan kebangkitan Kristus. Kristus tidak mungkin dibangkitkan jika tidak ada kebangkitan orang mati. Tetapi kebangkitan Kristus merupakan bukti bahwa orang mati juga akan dibangkitkan pada masa penghakiman. Lalu konsekuensi yang kedua adalah jika Kristus benar-benar tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan para rasul. Inti pemberitaan para rasul adalah Kristus yang telah disalibkan dan dikuburkan itu telah bangkit. Kuasa maut tidak dapat menahan Yesus di dalam kubur. Kuasa maut dihancurkan. Kebangkitan Yesus merupakan bukti kemenangan atas maut. Inilah inti pemberitaan para rasul. Dan jika benar bahwa Yesus tidak dibangkitkan, maka pemberitaan para rasul menjadi omong kosong. Konsekuensi yang ketiga adalah jika Kristus tidak benar-benar dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Iman kita bertumpu pada kebangkitan Kristus. Tidak ada gunanya mempercayai Kristus yang mati. Tidak ada gunanya mempercayai Kristus yang tidak bangkit. Jika Kristus tidak bangkit, maka iman kita menjadi sia-sia. Mengapa? Karena jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kita masih tetap hidup dalam dosa kita.
Kebangkitan Kristus merupakan bukti bahwa upah dosa yaitu maut telah dibayar. Kebangkitan Kristus merupakan jaminan akan hidup yang kekal. Dan jika berita kebangkitan ini tidak benar, maka upah dosa kita tidak dibayar lunas, sehingga kita masih tetap hidup dalam dosa kita. Lalu konsekuensi yang keempat adalah jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kita telah menjadikan Allah sebagai Allah yang pembohong. Mengapa? Karena kitalah yang mengatakan bahwa Allah telah membangkitkan Kristus dari kematian. Jika kita mengatakan bahwa Allah membangkitkan Kristus, padahal berita ini tidak benar, maka kita telah menjadikan Allah sebagai Allah pembohong. Karena itu, jika Kristus tidak benar-benar dibangkitkan, kita telah menambah dosa kita dengan mengatakan bahwa Kristus telah bangkit. Bahkan dosa yang kita lakukan lebih besar, karena kita menjadikan Allah sebagai Allah yang pembohong. Konsekuensi yang kelima adalah jika Kristus tidak dibangkitkan, maka binasalah semua orang yang mati dalam Kristus dalam ayat 18. Orang Kristen tidak memiliki pengharapan akan masa depan. Orang Kristen tidak memiliki pengharapan dalam kekekalan. Orang Kristen tidak memiliki pengharapan akan kehidupan di surga kekal. Bukanlah hal ini sangat menyedihkan? Jika Kristus tidak benar dibangkitkan, maka kita merupakan orang yang paling malang di dunia ini. Kita mengharapkan sesuatu yang sia-sia. Kita berpikir bahwa satu saat nanti kita akan hidup bersama Yesus di surga. Namun kenyataannya tidaklah demikian, karena Kristus tidak dibangkitkan. Refleksi kita pada hari ini, sekalipun ada doktrin yang menyangkal kebangkitan orang mati, namun kebenarannya adalah bahwa Kristus benar-benar bangkit sesuai dengan kitab suci, berarti benar bahwa kematian sudah dikalahkannya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau telah mati dan dibangkitkan. Kami percaya penebusan akan kasih karunia-Mu kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebangkitan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini menjadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.